Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Siniar PBSI. Nah, langsung saja, pada siang kali ini kami kedatangan dua narasumber hebat kita, yaitu ada Mas Rizko dan Mas Hakim. Beri tepuk tangan semuanya. Halo guys. Boleh memperkenalkan diri dulu, Mas? Dari siapa, Mas Rizko dan Mas Hakim? Silakan. Halo teman-teman sejagat YouTube. Anjay. Ya, perkenalkan nama saya Hakim, sering dipanggil Anton. Saya PBSI Pred, PBSI Jaya. Semester berapa, Mas? 7. Oh, iya. Seangkatan kita ya. Seangkatan juga, Mas. Halo teman-teman, saya Rizko Aji Prayoga, biasa dipanggil Rizko. Ya, saya semester 7 PBSI. Jaya toh. Iya, Jaya. Jaya. Bareng gak sih, Mas? 1, 2, 3. Jaya. Saya Nah, selalu. sebelumnya nih bagaimana kabarnya Mas Hakim dan Mas Rizko? Alhamdulillah sehat Baik. walafiat. Mantap. Mantap. Lagi sibuk apa, Mas? Kebetulan kami biasa. sibuk biasa berkegiatan. Itu sih. Lagi ada Harus terus kegiatan. sibuk ya. Harus terus berkegiatan agar tidak geringgingen. Tidak geringging. Yoi. Baik. Ini kita akan banyak menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang khususnya itu tentang kegiatan dari Mas Hakim dan Mas Rizko ini. Para penonton di rumah pasti akan penasaran apa saja bahan-bahan pembicaraan kita kali ini. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya akan ajukan itu tentang kolektif nih, Mas, kolektif reaksi nih, Mas. Nah, menurut Mas Hakim dan Mas Riko nih, latar belakang kolektif reaksi itu apa? Ya. Nah, ini Mas. Kita tergabung dalam reaksi Iya, kolektif. Betul. Mungkin latar belakangnya dulu tahun berapa ya? 2022 akhir 2022 akhir kami bersekutu. Angkatan saya Ya. dulu. Dua berarti ya, Mas, angkatannya. Angkatan saya berkumpul terus kita bingung, Mbak Kasa. Bingung mau ngapain. Terus kebetulan dari kami dulu berempat atau berlima itu punya hobi yang sama, itu membicarakan buku, novel, cerpen ataupun film gitu. Terus juga melihat di luar banyak teman-teman yang mungkin juga tidak punya kerjaan seperti kami. akhirnya kami mengajak teman-teman deh untuk gimana nek misal kita buat kayak kolektif gitu. Nanti ngisinya apa? Ya wis penting kita buat dulu, kita bicarakan ke depannya gitu sih. Mungkin kalau latar belakangnya dari aku. Begitu. Luar biasa, berarti dari hasil rembukan dari beberapa teman-teman Mas Hakim. Betul. Terus Tongkrongan iseng lah ya. Iya, Wes. bulan ini. Tongkrongan iseng. Mas Hakim sama Mas Rizko nih kapan sih mulai berkolektifnya nih mulai kapan? Rizko. Berkolektif itu gimana ya? Iya, mulai kapan? Kalau mungkin kegiatan kolektif reaksi yang pertama mungkin begitu. Pertama berarti pasar ya kita ini. Saat Itu yang pertama tuh pasar dulu ya? Ya, kegiatannya malah pasar dulu. Itu di mana pas itu, Mas? itu di Barito. Oh, di Awal-awal Barito. ya dulu. Di pasarnya berarti? Di apa ya? Penjelasan nih, Penjelasannya kayak trotoar. Yes. Trotoar. Melakukan itu di Di trotoar. trotoar, di pinggir jalan gitu. Pertama Selang kali. beberapa waktu baru melakukan lapak baca. Betul gitu. Berarti kegiatan berkolektif itu ada lapak baca dan pasar Pasar gratis. gratis. Ya, Tapi itu yang dilakukan reaksi kolektif. yang dilakukan reaksi kolektif. Yang terlebih dahulu tuh pasar gratisnya. Ya, Betul, Oke, dulu oke. pasar gratisnya. Terus di pasar gratis dan lapak baca tuh kegiatannya apa aja yang dilakukan di dalam acara tersebut? mungkin lapak baca dulu ya. Jadi lapak baca itu lebih ke ya perpustakaan jalanan. Jadi kami membuka lapak, tersedia banyak buku-buku dari teman-teman ataupun dari donasi juga banyak mulai sekarang. Itu kami ya membuka perpustakaan, siapapun yang datang boleh baca, siapapun yang datang boleh mengambil buku, dan kami di situ sharing apa yang kami baca, yang pernah kami baca, dan ya ngobrol-ngobrol hasil bacaan lah begitu.
sama ada mewarnai pakai krayon kayak gitu. Oh, makanya Sama berarti anak kecil juga ya, banyak yang ikut ya kak? target kami malah anak kecil. Biasanya kami ada banyak buku anak-anak kecil sama mewarnai itu untuk menarik anak-anak begitu. Terus anggota-anggotanya nih kak, anggota itu dari UGRIS sendiri apa dari umum nih kalau boleh kita tahu? Kalau dulu pas awal-awal itu dari UGRIS dulu, khususnya malah dari prodi kita PBSI itu. Jadi teman-temanku dulu di PBSI juga satu kelas juga, satu angkatan. Itu mulainya kami yaitu ngobrol-ngobrol iseng, nggak punya kerjaan, terus masih semester 2, masih happy pengen buat apapun itu hal sing ketok keren di mata teman-teman gitu kan. Terus juga berangkat dari keresahan karena mungkin dulu waktu di perkuliahan itu ternyata dari teman-teman itu masih masih minim untuk membaca gitu. Jadi wah, apa sih yang bikin minatnya teman-teman itu rendah? Apakah kurang asik ataukah membaca itu pusing-pusing? Ternyata yang dibaca buku-buku pelajaran gitu kan, mungkin memusingkan ya. Iya, Jadi kalau kami dulu yang memantik kami untuk berkegiatan ya mulai dari novel dulu, cerpen gitu yang asik-asik dulu Karena lah gitu. sastra itu asik kan Iya. Kak? Sastra itu Banget asik. sih, asik. Kuliah di PBSI toh. PBSI, UGRIS tentunya. UGRIS toh. UGRIS toh. Nah ini kita akan berfokus ke lapak baca terlebih dahulu nih mas. Lapak baca. Nah yang pertama kali menginspirasi untuk memulai lapak baca tuh apa kalau boleh kita tahu? Gimana menginspirasi ya? Iya. Karena kebetulan saya di asli Rembang. Sejak SMA di Rembang ini sudah ada lapak baca sebenarnya di alun-alun, dan hal itu malah dilakukan oleh teman-teman yang nggak kuliah. Jadi di alun-alun itu ada lapak baca. Kemudian akhirnya saya merantau ke Semarang. Wis. Beruntungnya ini kan saya punya teman-teman yang bergairah banget untuk melakukan banyak hal. Iya. Hakim dan kawan-kawan reaksi kolektif. Akhirnya gimana kalau kegiatan kita ini lapak baca sekalian saat itu. Jadi kami memulai lapak baca yang pertama itu hanya dengan buku kita ya. Iya. Buku teman-teman sendiri itu dikumpulin cuma satu dus mungkin ya. Terus enak gak ada satu dus. ya Setengah kan dus. dibadai satu dus kan. Iya. Dibadai satu dus. Terus kami akhirnya saat pertama itu kami di Simpang 5. Simpang 5. Tapi kami kan juga ngeprint gambar-gambar untuk memancing anak-anak kecil untuk ikut tergabung kan. Pertama itu di Simpang 5. Akhirnya ya mulai sedikit ramai teman-teman yang kumpul ke situ, dan sayangnya gambaran untuk menggait anak kecil itu di Simpang 5 ternyata tidak terlalu menggait. Karena kan di Simpang 5 itu jadi tempat hanya jalan-jalan transit orang-orang luar kota kan ya. Malah dikirain jualan kami Iya. waktu itu. Akhirnya kami memutuskan untuk geser. Dan hingga saat ini kami mulai lapak baca mulai konsisten di TIK, Taman Indonesia Kaya. Karena di situ banyak anak kecil. Gitu. Berarti kalau lapak baca tuh sekarang pusatnya tuh di TIK. Ya. Nggak mau berpindah-pindah lagi, apa emang memfokuskan ke TIK itu? Kalau dikatakan memfokuskan juga enggak juga sih. Kami kalau pagi sudah bangun ya, pagi itu juga di CFD. Aku biasanya bangun pagi CFD. Wes. Kalau kamu kan enggak bangun pagi, Mas. Belum tidur itu namanya. Paginya belum tidur, bukan Iya. belum bangun. Terus proses awal perencanaan kegiatan tuh berarti bersama-sama itu ya mas? Bukan maksudnya kayak idenya tuh dari satu orang apa dari kan tadi kan kalau pasar itu kan idenya dari berbagai. Ya. Kalau itu sih karena apa ya? Kami ya menyadari itu. Kayaknya kita perlu daripada kita nongkrong aja nih, Iya, mending kita betul. nongkrong sambil lapaan gitu. Jadi Sama-sama minum kopi, nah, sama diskusi juga. gitu sih. Terus nih tantangan terbesarnya untuk yang Mas Rizko hadapi ketika memulai kegiatan lapak baca tuh Yang sulit adalah adalah apa ya?
Karena semua teman-teman punya kesibukannya masing-masing. Itu kadang yang ketika mau lapangan ini beberapa teman-teman ya itu hal lumrah sebenarnya. Itu ayel-ayelan, nggak ada yang berangkat dulu. Maksudnya berangkat dulu ini bawa sekarang kan alhamdulillah kami punya banyak buku dari donasi teman-teman. Itu hampir satu apa ya namanya? Kontainer. Satu Bok kontainer, kontainer. bukan kontainer yang trailer gitu bukan ya teman-teman. Bok Kontainer kontainer. box yang masih kecil. Itu kan cukup berat sama beberapa tas isinya buku. Itu biasanya teman-teman ayel-ayelan, ya wis kok makan sih tak susul ngono kuwi. Untuk yang mengawal itu yang sedikit sulit. Berarti ngumpulin niatnya itu ya Mas? Ya. Nah, benar banget. Dan konsistennya itu juga cukup iya, sulit. istiqomah ya. Anjir. Oke. Nah, terus di lapak baca itu kegiatannya selain membaca dan menggambar tuh ada lagi nggak Mas? Kalau kegiatannya ya seperti biasa diskusi mungkin. Tapi pernah kami di lapak baca itu apa ya namanya? Membuat sebuah acara ya. Kami gabungkan di acara lapak campaign. gratis campaign. Kami membawa isu saat itu September Hitam. Oh, September. Tapi sudah berapa tahun berarti ya? 1 tahun yang lalu. Ya, 1 tahun. Kelebihan berapa tahun yang lalu? 1 Ya. tahun yang lalu. Jadi 2024. kami dengan kolektif-kolektif lain melakukan sebuah acara mengenang September Hitam. Jadi di lapak baca itu juga ada penampilan-penampilan teatrikal, baca puisi, musik, begitu. Terus kegiatan lapak baca ini biasanya dilakukan beberapa bulan sekali atau berapa minggu sekali gitu? Kalau kami mengusahakan itu setiap malam minggu. Setiap malam minggu. Setiap malam minggu atau enggak setidaknya adalah minggu pagi CFD itu. Minggu pagi CFD. Berarti kalau malam minggu yang malam tuh bisa nih para penonton di rumah yang mau pergi berpacaran tapi Betul, mendapatkan nggak- ilmu iya. tuh harus ke lapak baca. Nah, ya biasanya Gratis. lapak baca kami ini sering disanjangi pacaran. oleh orang-orang pacaran. Tapi malah senang. Oh iya. Karena bisa benar. membantu dan kami kan juga tahu kan pikirannya anak cowok gitu kan kalau lagi bokek mending ke reaksi aja Iya, bener gitu banget. sama pacarnya gambar gitu kan. Mari teman-teman yang Mesra-mesranya berpacaran kecil-kecilan dulu ya. iya Gratis lagi gratis ya, tanpa dipungut Tuh, biaya sama sekali. bisa bermesraan sambil menambah wawasan. Wih. Itu. Eh, Monggo. Terus nih, pengalaman paling berkesan selama menjalankan lapak baca nih apa nih? Berkesan apa ya Mas? Apaan itu? Berkesan mungkin apa ya? Bahkan hanya anak kecil datang dan mengucapkan terima kasih. Mas, makasih ya Mas, besok minggu depan kesini lagi. Nah, Wis. itu kami udah Sudah berkesan sangat banget. berkesan Wih, sekali. Iya benar banget. Jadi Kami ada anak kecil itu yang sepertinya kami menghafal itu langganan terus ya. Iya, Gitu. Ya Mas, bahkan sebelum kami datang ini ada cukup banyak anak-anak udah nungguin. Udah nungguin. Itu. Berarti sangat berkesan di anak kecil itu. Iya, benar alhamdulillah banget. dari hal-hal kecil yang bisa membuat kami Enggak usah sedih, Mas. Nggak usah sedih. berkesan. Oke. Terus ada nggak sih pesan untuk para penonton yang ingin bergabung ke lapak baca, ingin membagikan buku-buku yang punya di rumah nih, buku yang nggak dibaca atau yang udah pernah dibaca mau dikasihkan ke lapak baca tuh bagaimana caranya Mas? Kami emang buka open donasi untuk buku-buku bacaan ya. Jadi mungkin bisa dihubungi di IG, nanti DM, nanti dikasih kontak adminnya karena ya begitu. Boleh tahu nggak Instagramnya itu apa? Instagramnya adalah reaksi Kolektif pakai C. reaksi.kolektif. Reaksi.kolektif. Diingat ya teman-teman semuanya. Bisa dicek teman-teman di Instagram kalian. Oke, itu pemaparan tentang lapak baca nih Mas. Terima kasih untuk Mas Rizko. Selanjutnya ini pembahasan tentang pasar gratis nih. Pasar gratis oleh Mas Hakim. Oke. Nah, boleh saya tahu nggak? Boleh di-spill nih sumber dana dari pasar gratis itu dari mana? Hamba Allah, alhamdulillah dan solidaritas dari teman-teman yang ada di luar sana. Kami juga mengucapkan terima kasih kalau ada yang nonton, bagi teman-teman yang udah mendonasikan atau berbagi pakaian, buku dan apapun itu. Kami sangat berterima kasih sekali karena solidaritas teman-teman sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan kami dari Reaksi. Terima kasih, nuhun kawan-kawan. Oke. Selanjutnya nih informasi ketika ada kegiatan pasar gratis nih. Nah,
informasi yang disebarkan tuh dari mana? Maksudnya kayak pasar gratis tuh, pengumuman bahwa ada pasar gratis tuh biasanya diumumin di mana nih? Sama, biasanya kita bikin flyer, Heeh. kita bikin seruan, mungkin hamin 1 minggu atau hamin 2 minggu kita sebarkan lewat Instagram, terus story-story WA dari teman-teman. Kita juga sering banget nge-tag dari kolektif-kolektif lain yang ada di Semarang, itu sih. Jadi untuk penyebaran informasi kita lewatnya media sosial. Oh, media gitu. sosial. Dari mulut ke kupingnya. Iya. Iya. Sering kali beberapa kali juga lewat ini sih, lewat poster. Oh, poster. Tuh, ya jadi kita keliling Semarang. Biasanya Risco sih yang biasanya masang-masang di tembok-tembok gitu. Enggak. Iya. Terus nih, barang apa yang paling banyak diminati ketika ada acara pasar gratis nih? Biasanya yang langsung habis itu sayuran. Sayuran? Gitu. Iya, sayuran. Kita kan mengusahakan untuk menyediakan berbagai macam sayuran gitu. Biasanya yang paling hobinya kami itu kangkung. Kangkung, iya. Kangkung, terus Kacang sop-sopan. Oh, itu kacang panjang. matang apa? Enggak, itu masih berbentuk Sayur. benih, Mentah. maksudnya sayur, Oh, sayur. benih. Sayur, berbentuk sayur gitu. Jadi Sayur itu emang. makanan mentah. Oh, gitu. makanan mentah. Jadi yang ambil siap dimasak gitu sih. Terus ada apa lagi selain sayur tuh? Biasanya ada pakaian Pakaian. bekas, tapi masih sangat-sangat layak pakai karena ketika ada yang donasi masuk ke kami juga melewati proses penyortiran gitu. Jadi kami pilihin yang masih layak dipakai gitu. Oke. Dan bersih ya teman-teman. Terus respon masyarakat tuh bagaimana Mas tentang pasar gratis itu? Bermacam-macam respon. Mungkin kalau kami udah ke-8 ini ya. Iya. Nah, udah ke-8 ini kami Semarang. melakukan ibadah pasar gratis. Ibadah pasar. Kok ibadah, kegiatan pasar gratis. Banyak menuai Pro dan komentar yang positif dan negatif sih, karena ya begitulah kehidupan gitu Iya, kan. bener Pasti ada respon yang positif, ada respon yang negatif. Tapi kebanyakan respon yang kami dapat adalah respon positif, karena beberapa teman-teman, beberapa kawan-kawan yang hadir di dalam kegiatan itu merasakan, wah Mas, besok lagi ya Mas, makasih Mas, gini gitu. Gitu sih. Itu yang buat terkesan ya gitu ya. Ya itu sangat-sangat terkesan karena kami juga ini juga yang harus ditebelin dan digarisbawahi ya. Iya. Ini kami Reaksi Kolektif itu bukan badan amal. Iya. Kami bukan ya pokoknya bukan kegiatan amal, tapi ini adalah salah satu bentuk keresahan kami, salah satu bentuk campaign kami untuk merespon keadaan sosial di Indonesia gitu. Karena mungkin banyak banget sekarang yang mengatakan daulat pangan, daulat ketahanan pangan dan lain-lain, tapi menurut kami itu adalah mimpi di siang bolong. Karena kami masih lihat di berbagai daerah. Yang paling dekat aja lah di Semarang gitu, masih banyak tunawisma, masih banyak teman-teman yang mohon maaf di jalanan gitu. Dan kami juga masih menanyakan mana kedaulatannya, mana kehadirannya gitu. Jadi yang ingin saya garis bawahi adalah reaksi ini adalah murni dari gerakan masyarakat sipil, murni dari gerakan rakyat, dan apapun yang masuk di Reaksi Kolektif itu akan kembali lagi ke rakyat gitu sih. Mungkin kalau di bannernya apa tulisannya? Karena sebenarnya pasar gratis itu bukan sebuah amal. Oh, Itu yang iya. perlu digarisbawahi. Pasar gratis adalah bentuk sarkas terhadap keadaan sosial yang terjadi, bahwa ketimpangan itu amat besar gitu. Oh, Kita iya, bisa benar lihat di banget. Kota Lama itu, teman-teman. Ketimpangan itu sangat kelihatan jelas itu. Jadi beberapa kali kami melakukan pasar gratis itu di Kota Lama. Tapi Daerah Kota Lama. Nah, pasar gratis tidak pernah stay di satu tempat. Kami selalu berpindah-pindah di beberapa titik karena kami tidak ingin menciptakan ketergantungan orang-orang akan menunggu pasar gratis untuk mengambil barang, untuk mendapatkan keuntungan atau apapun itu begitu. Jadi pasar gratis adalah Ya, bentuk campaign sih, campaign dari kami untuk mungkin bisa teman-teman lihat, dan mungkin kegiatan ini
semoga aja bisa terus berjalan dan Amin. semoga aja masyarakat di Semarang juga semakin sehat walafiat Amin. itu dan masih percaya dengan reaksi kolektif. Gitu. Terus ada nggak sih apa namanya kayak kejadian-kejadian lucu nih, kejadian-kejadian unik saat lapak baca maupun pasar gratis nih? Lapak baca sih. Kejadian-kejadian lucu itu cukup sering ya, Pak. Gimana ya ngomongnya? Pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa, Mas. Iya, yang pernah apa masuk selokan itu. Jadi mungkin ada lucu dan mungkin apa ya berkesan juga sih. Jadi waktu pasar gratis pertama Iya. itu antusias masyarakat sangat besar sekali waktu itu di situ. Jadi ceritanya singkat cerita ada astagfirullahaladzim. Ada apa nih? Ada bapak-bapak Iya. bapak-bapak pakai motor Supra. Aduh. Motor Supra Fit 110 cc gitu. Parkir motor di seberang jalan. Nah, di situ itu kebetulan itu ada selokan. Iya. Ada selokan di situ. Sebab itu saking-sakingnya antusiasnya besar dari belakang. Dari belakang itu ada bapak-bapak juga. Iya. Motornya motor modifan itu yang depannya itu ngangkut sampah. Oh iya, Tahu ada kan? gerobak Udah tiga, sampahnya. Gerobak sampah Oh ada iya tiga, iya iya itu. benar-benar. Saking Tahu, antusiasnya mau bergabung, tahu. Iya. itu nyeruduk Supra itu. Oh. Jadi udah yang Supra, yang bapak-bapak naik Supra itu udah bawa kangkung, udah bawa pakaian itu, nyemplung. Astagfirullah. Nyemplung di selokan itu. Jadi kan Selokan. astagfirullahaladzim. Sehat-sehat, Pak. Sehat-sehat. Tidak menonton itu sih. Terus ini kalau di pasar gratis ya, kita juga mungkin pernah didatengin Satpol PP. Waktu itu di Jembatan Berok, di Kota Titik Lama. nol. Titik nol. Titik nol Semarang. Itu. Jadi kita lagi aja buka lapak. Habis itu ada Satpol PP satu kompi, pakai mobil kan. Pakai mobil dibubarin. Nah, lucunya temenku. Jadi kan itu waktu puasa kan. Iya. Mau emosi juga gimana kan, sidik nah maghrib gitu. Jadi temanku bawa kangkung, bawa takjil, Iya. bawa pakaian satu paket diplastikin, dikasihin ke Satpol PP-nya gitu. Jadi Satpol PP-nya udah garang-garang tuh, ngadeg cuk. Oh, monggo Pak, dulu. Dikasih, Malah dikasihin. dikasih gitu. Tapi mereka nggak ngambil, terus langsung pergi gitu. Ya mungkin itu menjadi apa ya? Kan gerakan pasar gratis ini kan belum populer mungkin. Jadi taunya kita jualan gitu sih. Jadi itu mungkin 1-2 kejadian lucu di pasar gratis. Gitu. Kalau lapak baca Itu lucu itu relatif ya, tapi saat itu ada anak kecil satu kebetulan di lapak baca kami ada satu buku yang donasi ya. Itu 10 dosa besar Soeharto. Nah, yang anak kecil ini nyelotok dengan PD-nya. Iki mosok dosane mau 10. Bagi kami itu di CFD itu. Di CFD minggu pagi. iki mosok dosane mau 10. Nadanya itu. Ya mungkin kami sering banget itu sih membersamai teman-teman yang lucu, unik dan menggemaskan. Iya, Jadi benar. anak-anak kecil tuh suka datang terus lihat-lihat walaupun nggak baca isinya tapi lihat judulnya itu loh. Judulnya di komen. Iya benar gitu. Jadi kan ada buku donasi itu. Masa ini 10 tok Mas? Masa ini 10 tok? Nggak mau tampil, Terus tak Mas. jawab takon Gusti Allah. Tanya ke Gusti Allah dulu. Oke, untuk pasar gratis nih kalau ingin bergabung tuh Mas, bagaimana? Ingin memberikan apa bantuan kayak baju-baju atau sayur-sayuran tuh bagaimana Mas? Biasanya langsung kontak ke IG, Instagram gitu. Biasanya Atau langsung enggak ya kontak. datang langsung saat aksi. Iya, kalau enggak mau datang ke kegiatannya langsung boleh. Biasanya ada yang langsung datang bawa barang-barang gitu. Terus ya kami tetap kami terima gitu. Jadi sangat-sangat freedom gitu sih dari reaksi. Siapapun boleh mengisi, siapapun boleh memberi dan siapapun boleh mengambil juga gitu. Kalau pasar gratis tuh dilaksanakan berapa hari? Berapa bulan? Nggak ada Nggak patokan ada patokan pastinya sih sih pastinya. kami akan melakukan itu. Tapi pitung-pitungannya
kami itu biasanya 3 bulan sekali. 3 bulan 3 sekali. bulan sekali. Tuh, Dan berpindah-pindah tempat ya, beda dengan Pindah-pindah tempat. lapak baca ya. betul. Oke. Ini dekat-dekat waktu ini apa ada kegiatan nih? Ada apa gitu? Lapak Ya. baca atau pasar gratis yang Karena sebentar lagi dilaksanain? karena ini hari Sabtu, Iya. ya jelas nanti malam kita Lapaan Lapaan. dong. Nggak mungkin kita pacaran, guys. Kowe maksudnya tak mungkin. Tuh, mungkin nanti malam kalau ada kegiatan ya beberapa hari ke depan kami akan memposting, kami akan jualan kaos. ya merilis kaos dari kami yang edisi kedua. Tunggu aja, mungkin di follow dulu boleh di Reaksi Kolektif. Kami mengangkat tema apa, Mas Rizko? Daulat pangan. Daulat pangan, Daulat pangan. gitu. Daulat pangan yang betul-betul daulat. Semoga. Amin. Oh. Jadi sebenarnya kami sudah pernah produksi kaos 2 kali. Ini yang kedua. Setiap keuntungan kaos itu ya untuk kegiatan-kegiatan kami seperti lapak baca, pasar gratis. Jadi keuntungannya semuanya akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan solidaritas. Kami kan kadang beli krayon, beli sayur-sayuran itu beberapa juga menggunakan uang keuntungan kaos itu. Oke. Jadi setiap pembelian satu kaos Berarti Anda kalian sudah bersolidaritas untuk Wes. kawan-kawan Semarang dan kawan-kawan di Indonesia ini. Jangan lupa di klik teman-teman dan guys-guysku semua reaksi.kolektif. Reaksi.kolektif, Instagramnya teman-teman reaksi.kolektif. Oke. Sebelum kita mengakhiri sesi podcast kali ini, ada nggak sih Mas pesan-kesan gitu untuk para penonton di rumah? Pesan sesuatu tentang apa? gimana ya? Gitu. Mungkin seharusnya kegiatan pasar gratis lapak baca adalah sebuah kegiatan yang hal itu seharusnya menjadi lumrah, Mbak. Karena di beberapa tempat kami menyadari kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh teman-teman yang bahkan tidak kuliah. Jadi jika teman-teman kuliah seharusnya teman-teman merasa apa ya, Tergerakkan gerak gitu lah. ya. Karena hal-hal kegiatan seperti itu nggak perlu gelar yang tinggi atau apapun, karena gerakan kolektif ya gimana jelasnya? Ya, gerakan masyarakat Umum. masyarakat umum dan Iya. kita sarjana kita mungkin nggak apa ya, nggak kelihatan di masyarakat Iya, bawah benar. gitu, yang mungkin yang di Marisco mungkin ya, ayo kita bareng-bareng bergerak Ya. untuk selalu mungkin produktif lah berkegiatan. Buat teman-teman juga PBSI tercinta, monggo silakan tetap semangat untuk memulai hal apapun, memulai hal sesederhana apapun. Dan karena menurut kami juga berangkat dari PBSI gitu. Mungkin kalau aku nggak kuliah di PBSI, aku nggak bakal kenal reaksi kolektif Iya, itu benar. apa, nggak bakal kenal lapak buku apa, Iya. nggak bakal kenal pasar gratis apa. Jadi mungkin cuma diri sendiri aja sih, mau berkegiatan, mau bersosial, mau mencari relasi yang banyak atau enggak gitu. Pilihannya cuma itu sih, gitu. Jadi mungkin kalau kesanku di PBSI sangat senang karena aku bertemu dengan teman-teman yang sangat asik dan pengalaman yang sangat mengesankan. Iya. Juga bapak-bapak dan ibu-ibu dosenku yang tercinta, Bu Fatimah, Pak Naka. Itu saya sangat berterima kasih kepada beliau karena sudah membimbing saya, membimbing Rizko juga. Iya. Semua. Kita semua sudah dibimbing oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hebat di PBSI. Untuk pesannya untuk teman-teman yang menonton, mungkin jangan pernah berhenti belajar, berlatih, dan jangan pernah takut untuk gagal, teman-teman. Karena mungkin kalau ketika kita gagal dan kita menyudahi proses itu, kita nggak tahu kita bakal jadi apa. Tapi kalau kita gagal, esok gagal meneh, gagal terus, sapa ngerti isuke berhasil. Iya, Mungkin itu sih. bener banget. Itu sih, Kak Asa, terima kasih. Oke. Jangan lupa diingat-ingat nanti malam ada lapak baca di
Taman Indonesia Taman Kaya Indonesia pukul Kaya, 19.00 19.00 WIB. Ya, setiap WIB. malam minggu kalau tidak ada tagih saja DM di reaksi. Mas, kenapa nggak lapaan? Iya, betul. Adminnya kita semua. Oke, itu tadi sesi podcast. Banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Lapak Baca dan Pasar Gratis ini. Semoga teman-teman di rumah yang menyaksikan dari awal sampai akhir tuh bisa tergerakkan hatinya untuk lebih lebih peduli di lingkungan sekitar kita. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk Mas Hakim, terima kasih Kami untuk juga Mas Rizko. mengucapkan terima Terima kasih kasih. sudah Iya. juga berikan tempat Berikan dan tempat, waktu untuk waktu. berbagi pengalaman. Betul. Apa programnya tadi? Siniar Siniar. PBSI. Yang buat Terima. PBSI. oh, Hima. Hima, iya, Hima Anjay. PBSI. Mantap, mantap. Oke. Mantap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan Siniar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.